Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Azhara Labibah Sifa Farida, NIM 18014246, dengan teman saya yang bernama Nur Karimah, NIM 18014247, akan menjelaskan mengenai celah keamanan dan kebocoran data di Tokopedia. Untuk latar belakangnya, dari berita CNBC Indonesia, sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di sebuah situs dark web. Meski password masih belum dibuka hacker, ternyata ada bahaya lain dari kebocoran data tersebut. Dalam keterangan resmi yang diedarkan pada Sabtu tanggal 2 bulan Mei 2020 lalu, manajemen Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna, namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Di sini diberitahukan bahwa 91 juta akun yang telah bocor, satu akunnya dijual dengan seharga $5.000. Di situs dark web tersebut yang bernama Empire Market, terlihat bahwa ada dua vendor yang menjual akun Tokopedia. Di salah satu vendor yang bernama Shiny Hunter ini, terlihat bahwa dia menjual satu akunnya senilai $5.000, dan di sini juga tertulis bahwa hanya dia yang menjual akun Tokopedia asli. Dan di situ juga terdapat kontak XAMPP-nya dan juga Twitter dari si Shiny Hunter. Dia juga memberikan link yang next. Nah, memberikan link yang bila ada user yang ingin membeli data dari si Shiny Hunter ini, data tersebutlah yang akan mereka dapatkan. Lalu dari 9 pembeli yang memberikan feedback ada tiga orang, dan feedbacknya itu positif semua. Di sini diberitahukan data apa saja yang bocor dari Tokopedia, yaitu Tokopedia sempat bilang bahwa password itu telah aman, tetapi nyatanya passwordnya tetap bocor walaupun masih dalam bentuk enkripsi. Tapi tidak memungkinkan bahwa password tetap aman karena bisa saja hacker sudah bisa mengenkriptnya. Untuk ancaman scam dan phishing ini mungkin terjadi lantaran data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna, sehingga data itu berpotensi disalahgunakan untuk mengirimkan pesan penipuan. Scam adalah tindakan penipuan dengan berusaha meyakinkan pengguna, misal memberitahu pengguna jika mereka memenangkan hadiah tertentu yang didapat jika memberikan sejumlah uang. Sementara phishing adalah teknik penipuan yang memancing pengguna, misalkan untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari dengan mengarahkan mereka ke situs Tokopedia palsu. Untuk celah keamanannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nur Karimah. Oke, terima kasih kepada Mbak Zahra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana celah keamanan aplikasi Tokopedia. Baik, di sini sebenarnya Tokopedia itu meluncurkan fitur tambah rekening bank dengan harapan untuk mempermudah penjual menerima pembayaran dari pembeli. Selain itu, Tokopedia juga menambahkan fitur untuk menghapus akun bank yang penjualnya tidak lagi menggunakan. Untuk menghapus akun bank penjual, seorang itu harus menggunakan sebuah token. Nah, namun ditemukan sebuah celah keamanan pada sistem Tokopedia yang memungkinkan seorang untuk menghapus akun bank penjual yang menjadi korban tanpa harus berinteraksi dengannya. Nah, token yang digunakan oleh seorang penjual itu dihapus, lalu rekening bank miliknya juga dapat digunakan pada penjual lain. Karena itu, penyerang dapat mengetahui token yang diperlukan untuk menghapus rekening bank korban
dengan berpura-pura menghapus akun bank pada penjual pemiliknya. Untuk melakukan ini, seorang penyerang tidak perlu berinteraksi dengan calon korban. Dia hanya perlu mengetahui ACC ID atau nomor ID akun seorang. Nah, di sini ada gambarannya bagaimana seorang penyerang itu mendapatkan ACC ID-nya di sebelah sini ya. Dia mendapatkan ACC ID-nya yang ini, kemudian nanti dia di sini mendapatkan respon bahwasanya dia berhasil untuk mendelete orang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan ACC ID sebenarnya itu bisa didapatkan melalui www.tokopedia.com.people.x. Sorry, www.tokopedia.com/x seperti itu. Sedangkan X-nya sendiri disebut sebagai nomor ID. Nah, di sini ada gambaran bagaimana proses seorang yang ingin menghapus akun itu ini ya, jadi setelah mendapatkan dari server, kemudian dia melakukan tindakan yaitu ke request server dan untuk menghapus dan request untuk konfirmasi. Nah, di sini dia mendapatkan request untuk konfirmasi. Setelah itu dia mengirimkan konfirmasi ke server, kemudian akun banknya terdelete. Di sini gambaran normalnya seperti ini. Cuma ketika terjadi serangan, ketika seorang itu mendapatkan token, ketika dia mengkonfirmasi di sini penyerang manfaatkan untuk mendapatkan ACID dan memanipulasinya. Seperti itu. Dan di sini kami telah melakukan checking menggunakan tools Sukuri untuk mencari celah keamanan pada Tokopedia. Di sini terlihat bahwasannya celah keamanan itu sangat tinggi ya. Di sini security risk-nya itu sangat rendah, di bawah medium. Jadi keamanannya pun minim seperti itu. Kalau kita lihat bahwasannya di sini terdapat celah di bagian head sama di bagian about. Di sini. Kemudian terdapat celah juga pada find, help, mitra sama promo. Di sini di link atau di situs halaman ini terdapat celah keamanannya. Kemudian kita mencari resikonya. Di sini terdapat bahwasanya tidak terdapat malware, tidak terdapat injeksi atau dev jammers, tapi di sini terdapat resiko di bagian site situsnya itu sangat terdapat resiko yang menengah, berarti masih terdapat resiko celah keamanan. Seperti itu. Nah, untuk resiko terhadap user, data yang telah bocor itu bisa digunakan untuk telemarketing, tipu-tipu tawaran pinjaman online bunga murah, kejahatan social engineering. Nah, di sini untuk telemarketing sendiri, ini data akun pengguna dijadikan basis data telemarketing menawarkan atau menjual produk seperti asuransi, kartu kredit, dana pensiun, atau lainnya. Kamu akan menjadi target sasaran mereka, terus dibombardir dengan telepon-telepon yang mengganggu. Jadi di sini menggunakan nomor pengguna ya. Kemudian untuk kejahatan social engineering itu dikutip dari materi edukasi Bank Permata, social engineering adalah suatu teknik manipulasi secara psikologis yang digunakan pelaku untuk mendapatkan informasi sensitif dengan tujuan negatif. Nah, di antaranya pencurian rekening bank, password, nomor PIN, pencurian akun, atau kejahatan lain. Kemudian untuk solusi dan saran yang telah kami riset, kami menemukan bahwasannya di sini dapat diproteksi, dapat dilindungi. Yang dapat dilindungi adalah, jadi aplikasi Tokopedia itu tidak mempunyai website application firewall attack. Jadi untuk
melindunginya itu bisa menginstal code-based WAF itu untuk prevent hacks and DDoS attacks kayak gitu. Kemudian untuk security headers untuk bagian head itu bisa diamankan karena di head sendiri ini ada yang namanya missing di bagian click checkpoint protection. Jadi alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan content security police itu dengan menambahkan frame aksesoris non seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwasanya tadi di bagian head itu ada about find help mitra mobile apps promo seperti itu ya. Kemudian juga ternyata ada missing juga di bagian headers itu untuk prevent content type sniffing. Terus efeknya pengaruhnya itu mempengaruhi di bagian situs-situs yang about find help mitra dan lain-lain. Kemudian juga terdapat missing travel security headers. Kemudian terdapat juga bagian direktif. Jadi di bagian keamanan ya, keamanan itu terdapat juga missingnya. Kemudian dari Sukuri sendiri merekomendasikan untuk menambahkan CSP direktif dengan menambahkan search if. Kalau misalnya semua nilai itu sama, jadi menambahkan script search, object search, base URL, sama frame search. Seperti itu. Kemudian sarannya untuk para pengguna atau user yang menggunakan Tokopedia yang mungkin baik yang sudah bocor datanya atau yang belum, kami sarankan untuk mengganti password. Nah, mengganti password di sini kami sarankan untuk menggunakan kata-kata yang terdapat variabel yang berbeda atau jangan mudah ditebak atau jangan menggunakan kata tanggal kelahiran, jangan menggunakan nama sendiri, itu dihindari. Pokoknya gunakan kata-kata yang random seperti itu ya. Kemudian untuk mengingatnya silakan bisa dicatat atau melakukan authentication langkah dua faktor ini ya. Seperti itu. Nah, di sini di authentication tuh kalau misalnya user merasa belum aman dengan pola kata sandi yang tersimpan di database Tokopedia, user tuh perlu nih masang factor authentication. Nah, fitur ini nih bisa diimplementasikan di Tokopedia dengan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di App Store ponsel. Nah, fungsi baru ini menambahkan tingkat sekuritas dari akun Tokopedia agar tidak bocor di tangan peretas. Hanya dengan menandai barcode dengan aplikasi Google Authenticator, tanpa harus memakai email, tanpa ikuti cara langkah yang tersedia oleh situs tersebut nantinya. Yang terakhir adalah bisa melakukan stop sesuatu yang mencurigakan. Nah, misalnya kita menemukan sebuah link yang tidak resmi, tidak jelas, alamat email yang tidak resmi, seperti misalnya beacukai@gmail.com, karena yang resmi adalah beacukai.go.id. Nah, ini kita jangan sampai sekali-kali untuk mengeklik atau masukkan password, kode OTP, atau konfirmasi pribadi. Sebaiknya buka browser dan ketik alamat situs web perusahaan asli atau hubungi mereka secara langsung untuk memastikan kebenarannya seperti itu. Terima kasih, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai celah keamanan pada aplikasi Tokopedia. Saya Nur Karimah dan teman saya Zara Biba. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.